semua, perkenalkan nama saya Vincentia Binia Penikopun. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kupang dari Prodi PPN tingkat 1 kelas A dengan NIM 530 320 921 1468. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kromosom manusia. Langsung saja pada materi yang pertama. Di sini kita membahas tentang pengertian dari kromosom. Apa sih kromosom itu sebenarnya? Kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok. Kromosom tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetik. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Selanjutnya, ukuran dan bentuk kromosom. Ukuran kromosom bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Panjang kromosom berkisar antara 0,2 sampai 50 μ. Diameternya antara 0,2 sampai 20 μ. Misalnya, kromosom manusia mempunyai panjang sampai 6 μ. Pada umumnya, makhluk dengan jumlah sedikit memiliki kromosom dengan ukuran lebih besar dari kepunyaan makhluk dengan jumlah kromosom lebih banyak. Kromosom yang terdapat dalam sebuah sel tidak pernah sama ukurannya. Setiap kromosom mempunyai bagian yang menyempit dan tampak lebih terang disebut sentromer. Pada materi berikutnya kita membahas mengenai tipe kromosom. Tipe kromosom ini dibagi-bagi lagi. Yang bagian pertama itu autosom. Autosom ini merupakan kromosom yang tiada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin atau disebut dengan kromosom tubuh. Dari 46 kromosom di dalam inti sel tubuh manusia, maka 44 buah atau 22 pasang merupakan kromosom autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan seks yang kedua adalah tipe kromosom yang kedua, seks kromosom. Ialah sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jadi, dari 22 pasang ditambah dengan satu pasang kromosom seks, satu pasang ini yang menentukan jenis kelamin. Kromosom kelamin atau gonosom ini sering disebut juga kromosom seks. Kromosom ini akan berperan dalam menentukan suatu jenis kelamin suatu organisme, misalnya manusia. Jumlah kromosom seks pada sel tubuh manusia ada sepasang. Jenis kelamin pada manusia akan ditentukan oleh jenis kromosom seks ini. Orang yang akan berkelamin laki-laki memiliki kromosom X dan kromosom Y atau XY dalam tubuhnya, sedangkan perempuan memiliki sepasang kromosom X, yaitu XX. Materi selanjutnya tentang morfologi kromosom. Yang pertama, sentromer. Kita lihat di sini ada gambar kromosom, jenis-jenis kromosom berapa lengan, seperti satu lengan, dua lengan, begitu. Sentromer ini merupakan bagian kepala kromosom. Sentromer adalah daerah yang mengerut dari kromosom saat proses mitosis atau meiosis yang merupakan tempat melekatnya benang-benang gelondong. Fungsinya adalah sebagai tempat berpegangan dengan benang plasma dari gelondong inti atau spindle pada stadium anafase. Sentromer tidak mengandung kromonema dan gen. Saya perjelas lagi, teman-teman bisa lihat gambar saya tinggalin dulu saya. Di sini yang bulat kecil paling tengah itu disebut sentromer, yaitu ini yang kita bahas pada poin pertama, yaitu poin A. Yang ini sentromer, yaitu bulat kecil di bagian tengah sini. Di sini ada berapa jenis kromosom ya? Yang pertama telosentrik, yang kedua konsentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Selanjutnya, berdasarkan letak sentromer dapat dibedakan beberapa bentuk kromosom. Yang ini ada 4 ini ya. Yang pertama metasentris. Apabila sentromer terletak median atau
kira-kira di tengah kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf V. Yang ini teman-teman. Nah ini pada gambar keempat ini teman-teman bisa lihat saya tandakan metasentrik. Ini ya teman-teman, penjelasannya ada di belakang. Yang kedua, submetasentrik. Apabila sentromer terletak submedian atau ke arah salah satu ujung kromosom, sehingga kromosom terbagi menjadi dua lengan tak sama panjang dan mempunyai bentuk seperti huruf J. Mari kita lihat gambar submetasentrik. Yang kedua setelah metasentrik ini ya teman-teman. Satu lengannya pendek, satu lengannya panjang. Selanjutnya, yang ketiga adalah akrosentris. Apabila sentromer terletak subterminal atau biasa disebut di dekat ujung kromosom, sehingga kromosom tidak membengkok melainkan tetap lurus seperti batang. Satu lengan kromosom sangat pendek sedangkan lengan lainnya sangat panjang. Mari kita lihat gambarnya teman-teman. Nah, ini adalah akrosentrik. Ini satu bagiannya itu lebih kecil dan satunya sangat panjang ya teman-teman. Selanjutnya yang keempat, telosentrik. Apabila sentromer terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya terdiri dari sebuah lengan saja dan berbentuk lurus seperti batang. Kromosom manusia tidak ada yang telosentris. Jadi telosentris ini yang ini contohnya. Dia hanya punya satu lengan saja teman-teman. Dan ini tidak ada di manusia, kromosom ini. Jenis ini tidak ada di manusia. Selanjutnya lengan. Yang pertama tadi sentromer. Sentromer itu yang ini ya. Tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua lengan. Lengan yang ini ya teman-teman. Lengan. Ini lengan. Kayak gini. Oke. Mari kita bahas penjelasannya. Lengan ialah badan kromosom sendiri yang mengandung kromonema dan gen. Di sini lengan memiliki 3 daerah. Yang pertama selaput, ialah lapisan tipis yang menyelimuti badan kromosom. Yang kedua kandung atau matriks yang mengisi seluruh lengan terdiri dari cairan bening. Yang ketiga kromonema, ialah benang halus berpilin-pilin yang terendam dalam kandung dan berasal dari kromonema kromatin sendiri. Di dalam kromonema terdapat kromomer yang pada manusia tidak jelas. Jadi pada bagian ini ada benang-benang halus. Ada apa lagi tadi yang 3 bagian itu? Yaitu selaput dan kandung matriks. Itu ada pada lengan. Selanjutnya struktur kromosom. Yang pertama kromatid. Kromatid adalah bagian dari kromosom yang berupa lengan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang mengikat kedua kromatid tersebut dan biasa disebut sentromer. Yang kedua sentromer. Sentromer adalah pengikat dua kromatid kembar. Sentromer ini merupakan daerah yang mengkerut pada saat proses mitosis dan meiosis itu terjadi. Yang ketiga kinektor. Di dalam sentromer terdapat mikrotubulus yang terdiri dari struktur benang-benang halus. Pada sentromer yang terdapat kinetokor. Kinetokor adalah struktur yang menjadi tempat melekatnya mikrotubulus. Lanjutannya yang keempat kromomer. Kromomer adalah penebalan yang terjadi pada kromonema. Yang kelima satelit. Yang kelima satelit. Satelit adalah bagian dari kromosom yang berbentuk bulat yang terletak di ujung kromatid. Satelit ini terdapat dalam kromosom bukan termasuk satelit luar angkasa, akan tetapi satelit yang merupakan bagian dari kromosom ya teman-teman. Yang keenam telomer. Telomer adalah bagian paling ujung yang terdapat dalam kromosom. Fungsi telomer itu sendiri untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom dan menjaga DNA supaya tidak terurai. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang beberapa
beberapa pengertian dari kromosom serta fungsi beberapa jenis. Selanjutnya di sini saya membahas tentang salah satu contoh kelainan pada kromosom manusia. Di sini saya mengambil contoh yaitu kelainan pada manusia, yakni sindrom Klinefelter. Langsung saja pada penjelasannya. Di sini ada gambar yang saya beri. Sindrom ini merupakan suatu kondisi genetik ketika laki-laki lahir dengan salinan kromosom X tambahan. Sindrom Klinefelter tidak diwariskan, melainkan hanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan genetik acak setelah pembuahan. Jadi teman-teman, pada sindrom Klinefelter ini, teman-teman bisa mengambil contoh pada teman kita yang cowok. Itu akan bersifat seakan-akan mereka seperti cewek atau wanita, dengan ciri fisik misalnya payudaranya membesar, terus ukuran testisnya kecil, terus hormon testosteronnya tuh yang dihasilkan itu tidak banyak, teman-teman. Jadi mereka sindrom ini mereka punya salinan kromosom X pada kromosom seks seharusnya XY, tetapi mereka yang kelainan sindrom Klinefelter ini mereka memiliki dobelan atau pasangan kromosom X, yaitu kromosom X yang berdobel, jadi XXY. Jadi teman-teman bisa melihat contohnya, misal pada bencong-bencong atau banci-banci itu mereka merupakan salah satu contoh dari seseorang yang mengalami sindrom Klinefelter. Baik teman-teman, sekian dari materi tentang kromosom manusia yang bisa saya bawakan dalam video ini. Di sini saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dengan baik materi tentang kromosom manusia di sini. Saya Vincentia Albinia Pinkobun pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.